Hai guys, balik lagi sama gue Irfan Jeremy. Kalau lo emang kenal gue, ya emang gue. Jadi, beberapa minggu yang lalu gue sempat buat video mengenai peraturan terbaru pencaksilat tahun 2022 yang akan dilaksanakan dan akan diterapkan pada pertandingan-pertandingan pada tahun ini di tahun 2023. Yang gue bahas sebelumnya adalah peraturan pertandingan pada kategori seni, antara lain seperti seni tunggal, seni ganda, seni bergu, dan solo kreatif. Tapi mohon maaf sebelumnya kalau solo kreatif nggak gue bahas pada video tersebut, tetapi kurang lebih penilaiannya sama dengan seni ganda. Oke, gue masih mau ngebahas mengenai peraturan pertandingan yang terbaru pada kategori seni. Emang masih belum lengkap, Jer? Bukan berarti belum lengkap, tapi ada satu aspek yang belum gue bahas, yaitu adalah standar deviasi. Mungkin kalian akan bingung, gimana sih cara ngitung standar deviasi? Oke, gue bakal jelasin dulu apa itu standar deviasi. Kenapa standar deviasi itu dipakai pada pertandingan kategori seni pada peraturan terbaru 2022? Standar deviasi merupakan simpangan baku pada statistika. Standar deviasi merupakan suatu nilai yang digunakan dalam menentukan persebaran data pada suatu sampel dan melihat seberapa dekat data-data tersebut dengan nilai mean atau nilai rata-rata. Kalau menurut gua, kenapa standar deviasi ini dipakai pada pertandingan kategori seni? Seperti pada pengertiannya, yaitu adalah digunakan dalam menentukan persebaran data pada suatu sampel dan melihat seberapa dekat data-data tersebut dengan nilai rata-ratanya gitu. Gua kurang tahu secara detailnya seperti apa, kenapa standar deviasi atau simpangan baku ini digunakan pada peraturan terbaru ini. Yang jelas, yang kalian harus ingat adalah ketika nilai kalian sama, yang pertama kali dilihat adalah nilai hukuman terkecil. Jika tidak ada hukuman sama sekali, maka dilihat dari ketepatan waktu 3 menit. Lalu, jika masih sama, kita lihat dari standar deviasi. Standar deviasi ini adalah nilai desimal yang udah gue bahas pada video sebelumnya. Nilai yang terkecil adalah pemenangnya. Misalkan 0,02 sekian dan 0,03 sekian, maka pemenangnya adalah yang 0,02. Nah, pada video ini gue akan memberitahukan cara bagaimana menghitung standar deviasi. Mungkin penting nggak penting, karena mungkin ini bisa memberikan efek pusing pada otak kita, karena inilah ilmu statistika dan menggunakan rumus matematika, yang mana kita harus menghitung secara manual dan datanya itu cukup banyak gitu. Kalau misalkan menggunakan sistem digital, mungkin kayaknya kita nggak perlu ngitung lagi ya secara manual. Tapi kalau misalkan masih ada yang menggunakan sistem manual, menggunakan sistem kertas, mungkin cara menghitung ini perlu diterapkan. Oke, kita akan praktekkan bagaimana cara menghitungnya. Kita akan pindah ke meja untuk memperlihatkan bagaimana cara menghitungnya. Let's check this out. Jadi gue akan coba mulai kasih tutorial bagaimana cara menghitung standar deviasi pada peraturan 2022. Oke, jadi gue juga udah siapin kalkulator di sini. Udah siapin kalkulator karena hitung-hitungannya agak susah, desimal-desimal gitu. Jadi gue akan pakai data seperti yang ini. Nah, di sini udah ada datanya, udah gue tulis juga di sini. Dimulai dari 9,90 sampai 9,97. Jadi data ini tuh udah diurutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau kalian lihat di atasnya ada angka 10, 9, 8, 7, 1 dan sebagainya. Itu juri yang memberikan nilainya. Nah, itu udah teracak, disesuaikan dengan nilai yang dari terkecil sampai yang terbesar gitu. Jadi sehingga terlihat berapa nilai mediannya atau nilai tengahnya. Oke, jadi ini gue tulis aja di kertas. Semoga kalian bisa ngeliat ya secara jelas. Kalau enggak nanti gue zoom juga. Jadi rumus dari standar deviasi atau simpangan baku adalah akar dari sigma x min x rata-rata di pangkat 2 per n. Oke, jadi gue bahas satu-satu mengenai hal ini, mengenai rumus ini. Ini rumusnya ya, yang bakal dipakai. S itu simpangan baku atau standar deviasi. X itu adalah nilai data nih seperti 9,90, 9,92 sampai 9,97. Lalu X yang bentuk seperti ini itu adalah rata-rata nilai. Rata-rata dari keseluruhan data ini. Dan N itu adalah jumlah data. Jumlah datanya ini adalah 10 karena menggunakan 10 juri gitu. Oke, kita mulai kerjain aja. Kita akan cari X rata-ratanya terlebih dahulu. Jadi seperti ini ya. Gua akan time lapse biar cepat juga. Oke, kita akan mulai hitung ya. Nilai rata-ratanya. Oke, hasil penjumlahannya adalah 99,39 dibagi 10. Lalu
hasilnya sudah ketemu 99,39 per 10, maka rata-ratanya adalah 9,939. Oke, sudah ketemu. Lalu kita lanjut ke sigma X min X rata-rata pangkat 2. Seperti ini, lalu kita tinggal masukin aja. Nilai data yang pertama, buka kurung, 9,90 dikurang 9,939. Tutup kurung, pangkat 2. Lalu data yang kedua, kita masukin lagi, 9,92 dikurang 9,939 pangkat 2, dan seterusnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita tinggal hitung aja satu persatu menggunakan kalkulator, karena terlalu rumit kalau misalkan kita ngitung nggak pakai kalkulator. Ya, lalu kita jumlah-jumlahin aja. Ingat ya, nanti kalau misalkan ada hasil yang minus, itu di pangkatnya atau dikalikannya dengan yang minus juga. Jadi misalkan yang pertama nih 9,90 dikurang 9,939 sama dengan min 0,039, dikalikannya atau dikuadratinya dengan min juga ya. Min 0,039, hasilnya adalah 0,001521. Oke, dan seterusnya ya guys ya. Oh ya guys, ini ada yang kelewat, 9,93 nya belum gue masukin. Jadi gue tambah di sini ya. 9,93 dikurang 9,939 kuadrat. Oke, ya. Jadi gue lanjut dulu. Oke, ini setelah gue jumlahkan ya. Kalian bisa cocokin aja nih. Yang data ini sesuaikan sama data ini sesuaikan dengan ini, dan seterusnya. Ini pun yang data terakhir gue tambahkan dari sini juga ya. Yang data yang kelewat tadi sudah gue tambahin di sini juga. Nah, ini kalian tinggal tambahin aja nih. Ini tambah ini, 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 dan seterusnya sampai 10 data. Kita pastiin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini udah 10 data, lalu kita tambahin keseluruhannya. Dari 0,01521 sampai dengan 0,00081. Gimana? Udah mulai pusing? Ya, mungkin kalian akan ada yang exit dari video ini karena udah ngerasa pusing. Tapi nggak apa-apa, tetap gue lanjutin. Setelah gue tambahkan, hasilnya adalah 0,00469. Nah, ini hasil dari rumus ini, sigma X dikurang X rata-rata pangkat 2. Nah, setelah itu, karena datanya sudah didapat semua, lalu kita masukin ke rumus akhirnya. Lalu, kan karena sigma X min X rata-rata pangkat 2 sudah ketemu, langsung kita masukin aja seperti ini, 0,0469 dibagi nilai N. N-nya adalah 10 juri atau datanya adalah 10. Sama dengan akar dari 0,00469. Maka hasilnya adalah 0,021 656 407 8277 8277. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan scoring board yang gua tampilkan pertama tadi seperti ini. Nah, kurang lebih sama ya, mungkin ada perbedaan di sini di nilai yang seperti ini. Ini pada scoring boardnya adalah 0,021656 408 karena nilai ini dibulatkan ke atas, jadi menjadi angka 8 gitu. Nah, gimana guys? Kira-kira pasti pusing kan? Ya pusing lah, nggak apa-apa. Jadi sudah ketemu bagaimana cara menghitung standar deviasi. Nah, mungkin kalau kalian ada cara yang lebih mudah atau lebih simple, dan mungkin kalian punya alat hitung yang tinggal masukin data doang langsung ketemu
hasilnya yaitu jauh lebih baik kalau ini adalah cara manual dan menggunakan rumus S sama dengan akar dari sigma X min X rata-rata pangkat 2 dibagi N gitu. Oke guys, kurang lebih seperti itu cara menghitung standar deviasi. Gimana? Rumit juga kan cara menghitungnya? Nah, kalian bisa coba aja iseng-iseng kalian hitung sendiri bagaimana cara mendapatkan nilai standar deviasi. Ya, seperti yang gue bilang sebelumnya, ini penting gak penting, tapi terkadang akan berguna juga kalau misalkan pertandingan yang dilaksanakan itu menggunakan sistem manual atau tidak menggunakan sistem digital. Tapi gue rasa pada pertandingan peraturan 2022 ini, gue yakin semua pertandingannya akan menggunakan sistem digital. Ya, tergantung dana dari panitia atau penyelenggaranya sih sebenarnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di kolom komentar di bawah. Gua terbuka di sosial media manapun. Kalian bisa cek link sosial media gua di deskripsi. Dan untuk kalian yang menonton video ini, thanks for watching and keep recycling.